Bab 269. Yumikin menangis. Yuri Zhou menangis terseduh-seduh, seolah dia merasakan penghinaan dari Jerry Yang. Berdasarkan pemahaman Lesikin terhadap Jerry Yang tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Tapi mengingat beberapa hari ini, Yuri Zhou merawat David Qin seorang diri, jadi Lesikin tidak tega mengungkapkannya. Bu, sekarang aku akan menelepon Jerry Yang dan memberesinya. Lesikin berkata dengan ekspresi marah yang dibuat-buat. Memarahinya saja tidak cukup. Aku tidak ingin melihatnya lagi daripada dia menghinaku lagi. Mulai sekarang jangan biarkan dia datang ke rumah sakit lagi. Dia tidak memenuhi syarat. Yuri Zhou menangis sambil mengucapkannya, tapi hatinya sangat bahagia. Alasan mengapa dia membuat keributan yaitu untuk mencegah Jerry Yang datang ke rumah sakit lagi. Ketika Jerry Yang datang ke sini, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, dia terus mencurigai masalah David Qin ada hubungannya dengan dia. Yang paling penting adalah Lesikin dan Yumikin punya pekerjaan, dan dia tahu jadwal mereka datang ke rumah sakit. Tapi Jerry Yang dapat muncul kapanpun, hanya dengan mengusir Jerry Yang dari rumah sakit, dia baru memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyerang David Qin. Sejak Jerry Yang kembali, Lesikin juga sudah memiliki perkembangan yang besar, jadi dia tentunya tidak akan percaya begitu saja setelah mendengar kata-kata Yuri Zhou sepihak. Di depan Yuri Zhou, dia menelepon Jerry Yang, kamu seorang bajingan, ibu selalu merawat ayah sepanjang hari, tetapi kamu malah menyindir ibu. Kenapa kamu seperti itu? Aku tidak mau mendengar alasanmu lagi, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, jangan datang ke rumah sakit lagi. Lesikin berbicara dengan marah terhadap telepon, kemudian mematikan telepon. Grup Yanchen, cabang Jiangsu. Jerry Yang menggenggam telepon yang diputuskan oleh Lesikin dengan ekspresi bingung. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, pasti Yuri Zhou mengarang cerita dan mengatakan hal buruk tentangku pada Lesikin lagi. Pada saat yang sama, dia masih sedikit kecewa. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan dari Lesikin, isinya sangat singkat, maafkan saya. Jerry Yang awalnya merasa sedikit kecewa, saat melihat pesan tersebut, emosi negatifnya langsung hilang seketika. Dia tentu saja mengerti mengapa Lesikin meminta maaf. Pasti Lesikin tahu Yuri Zhou mengarang cerita dan mengatakan hal buruk tentang Jerry Yang. Niat membunuh muncul di mata Jerry Yang, Yuri Zhou, kamu sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir jika kamu menghalangiku pergi ke rumah sakit, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencelakai ayah? Di rumah sakit, dia sudah mengutus seseorang untuk mengawasinya. Jika Yuri Zhou berani melakukan sesuatu terhadap David Qin, dia akan diekspos pada saat itu juga. Ini mungkin akan menjadi pukulan yang besar bagi Lesikin. Tapi lebih baik merasakan sakit sesaat daripada rasa sakit yang lebih lama. Jika Yuri Zhou berhasil membunuh David Qin, itu mungkin akan terasa lebih menyakitkan. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Masuk. Setelah Jerry Yang selesai berbicara, tampak satu sosok yang familiar. Itu adalah Yumikin. Saat ini, Yumikin masih terlihat sedikit marah. Yumi, ada apa? Tanya Jerry Yang. Yumikin mengertakkan gigi dan berkata, baru saja, beberapa mitra tiba-tiba mengusulkan untuk memutuskan kontrak dengan kami. Jerry Yang mengerutkan kening, dia langsung merasakan kejanggalan. Perkembangan grup Yanchen sangat bagus, bahkan 4 keluarga besar di Jiangsu juga tidak berani menantang grup Yanchen. Kini, beberapa mitra tiba-tiba muncul dan mengusulkan untuk mengakhiri kontrak secara bersamaan. Proyek-proyek ini sudah dimulai, dan kami telah menginvestasikan banyak uang. Begitu kerjasama dihentikan, kerugian kami akan sangat besar, lanjut Yumikin. Kalau begitu, ikuti prosedur hukum, bagi yang melanggar kontrak harus membayar ganti rugi. Kata Jerry Yang. Mereka sudah membayar, raut Yumikin agak buruk. Alasan mengapa dia sangat marah yaitu, karena mitra langsung membayar ganti rugi sesuai hukum kontrak begitu mengusulkan untuk mengakhiri kontrak. Walaupun kompensasinya sebanding dengan kerugian kita, tapi ini adalah kerjasama dari ibu kota provinsi.
Begitu kerjasama dibatalkan, itu akan membawa pengaruh besar bagi kita di ibu kota provinsi. Ungkap Yumikin. Semua mitra yang memutus kontrak dengan kami adalah mitra dari ibu kota provinsi. Jerry yang mengerutkan kening. Yumikin mengangguk, mitra ibu kota provinsi itu semuanya adalah perusahaan yang sangat kuat. Mereka lebih memilih untuk membayar kompensasi demi memutuskan kontrak dengan kami. Mereka pasti dipaksa. Mari kita mengesampingkan hal mengenai pembukaan pasar di ibu kota provinsi. Setelah kondisi ayah stabil, saya akan menanganinya sendiri, kata Jerry Yang. Urusan perusahaan sangat penting, tetapi kondisi David Kin lebih mendesak. Namun, kami telah menginvestasikan banyak uang di pasar ibu kota provinsi, sekarang tiba-tiba dihentikan, ini akan berdampak besar terhadap perusahaan. Yumikin tiba-tiba menjadi sedikit cemas, yang lainnya mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul berapa banyak modal dan material yang telah diinvestasikan perusahaan untuk membuka pasar di ibu kota provinsi. Mau bagaimana lagi? Hanya kehilangan sedikit pemasukan. Ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ayah, kata Jerry yang dengan tenang. Baginya, uang hanyalah serangkaian angka. Grup Yanchen adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya. Kalau tidak, dia pun tidak akan bekerja begitu keras untuk mengembangkan grup Yanchen. Tapi sekarang, David Kin adalah prioritas utamanya, tidak berhati-hati sedikit saja, dia bisa kehilangan nyawanya. Kakak ipar, terima kasih. Yumikin merasa tersentuh, matanya sedikit memerah. Jangan berpikir terlalu banyak, dengan adanya diriku di sini, grup Yanchen tidak akan runtuh. Jerry yang menghibur sambil tersenyum. Yumi, apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari kamu tiba-tiba mengetahui bahwa ayahmu menjadi seperti sekarang karena ibumu? Jerry yang ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Apa? Ayah berbaring di rumah sakit karena ibu? Bagaimana mungkin? Yumikin kaget dan bingung. Jerry yang segera berkata, jangan khawatir, saya hanya berhipotesis, lagian ini bukan hal nyata. Yumikin menghela nafas lega, menatap Jerry yang dengan rasa takut yang masih tersisa, berkata, Kak ipar, bagaimana kamu bisa berasumsi begitu? Jantungku hampir copot. Di dunia ini, ada banyak kejadian yang terjadi di luar dugaan kami. Jerry yang berkata tanpa ekspresi, raut wajahnya tampak muram. Yumikin tiba-tiba panik saat melihatnya tiba-tiba menjadi serius. Kakak ipar, apakah ada sesuatu yang kamu ketahui? Jerry yang sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada, jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya bertanya dengan santai, lanjutkanlah pekerjaanmu. Menilai dari reaksi Yumikin tadi, Jerry yang sudah tahu jawabannya. Yumikin tampak kurang memihak Yurizo, tetapi bagaimanapun mereka tetap menjalin hubungan ibu anak. Jika suatu hari, tiba-tiba terungkapkan bahwa kecelakaan David Kin ada hubungannya dengan Yurizo, Yumikin dan Lesi Kin pasti tidak akan bisa menerimanya. Yumikin berjalan sampai di depan pintu lalu berhenti, jika hal ini benar-benar perbuatan ibuku, aku akan merasa sangat sedih dan tertekan. Namun, saya akan tetap memilih untuk menyelesaikannya berdasarkan jalur hukum. Menurutku, kakakku juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, namun dia telah memberitahu Jerry yang mengenai pilihannya. Hanya saja Jerry yang tidak bisa melihat Yumikin sudah menangis. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, ketika Jerry yang menanyakan pertanyaan ini padanya, dia sudah paham apa artinya. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 270. Menunggu kesempatan. Setelah Yumikin pergi, Jerry yang berdiri di depan jendela dan memandang keluar dalam kesunyian. Dia tampak tenang, tetapi hatinya sama sekali tidak tenang. Meski Yumikin telah mengatakan pilihannya, Jerry yang bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan yang dirasakannya. Hanya berhipotesis saja sudah membuatnya sesedih itu, bagaimana jika suatu hari kebenarannya terungkap? Akan betapa kesakitannya dia. Demikian juga Lesi Kin.
Lupakan saja. Setelah sekian lama, Jerry yang tiba-tiba menghela nafas, dan bergumam, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asal kamu menghentikan niatmu untuk membunuh ayah, aku bisa berpura-pura dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Meski tidak ada bukti, tapi dia yakin Yuri Zhou yang membuat David Qin berada dalam kondisi itu. Asal dia mau, dia pasti bisa mengambil tindakan kursif dan memaksanya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi begitu kebenaran terungkap, Lexi Qin dan Yumi Qin akan menghadapi kesedihan yang luar biasa. Aku bersumpah, ini adalah kesempatan terakhir. Jerry yang tiba-tiba berbicara lagi dengan tatapan dingin. Hanya Jerry yang sendiri yang mengerti betapa sulitnya keputusan ini baginya. Kemudian, dia menghubungi sebuah nomor dan menyampaikan, selidiki sesuatu hal, mengapa perusahaan ibu kota provinsi yang bekerja sama dengan grup Yanchen tiba-tiba memutuskan kontrak. Sebenarnya dia sudah memprediksi hasilnya, tapi dia harus mengonfirmasinya dulu. Ibu kota provinsi, keluarga Meng, di sebuah villa mewah. Seorang pria muda berusia 30-an sedang duduk di sofa rosewood kelas atas dengan kaki disilangkan. Tuan Meng, masalahnya sudah diselesaikan. Semua mitra grup Yanchen di ibu kota provinsi telah memutuskan kontrak. Walaupun mereka harus membayar kompensasi, kerugian grup Yanchen juga sangat besar. Sosok Parubaya berdiri di depan pemuda itu dan berkata dengan hormat. Pemuda ini tak lain adalah Heng Meng, keturunan keluarga Meng, salah satu keluarga terkaya di ibu kota provinsi. Sudut mulut Heng Meng sedikit terangkat, kerja bagus, tapi itu masih tidak cukup. Saya akan memberimu waktu seminggu lagi. Cabang grup Yanchen di Jiangsu, harus benar-benar musnah. Tuan muda Meng, takutnya ini agak sulit, kata pria Parubaya itu dengan sedikit tak berdaya. Aku hanya akan memberimu 7 hari, jika kamu tidak bisa melakukannya, konsekuensinya akan fatal. Ancam Heng Meng. Pria Parubaya menyeka keringat dingin di dahinya dan segera berkata, baik, Tuan muda Meng. Pergi. Setelah pria Parubaya itu pergi, tatapan Heng Meng menjadi serius. Dia berkata pada dirinya sendiri, Denny Yuen hanya memberiku waktu 1 bulan untuk melenyapkan cabang grup Yanchen di Jiangsu, dan sekarang, setengah bulan telah berlalu, saya harus mempercepat prosesnya. Dia memberi waktu 7 hari kepada pria Parubaya itu, jika Yu tidak berhasil, dia masih punya kesempatan untuk turun tangan sendiri. Dia mengambil data di atas meja, membukanya dan membacanya. Dokumen ini semuanya berisi data pribadi tentang Jerry Yang. Tak kusangka, putra tertua dari keluarga Yuen yang bermartabat menjadi menantu yang tinggal di kediaman pihak istri, dia bahkan juga dipandang rendah oleh ibu mertuanya. Yuri Zhou, sepertinya wanita ini dapat dimanfaatkan, kata Heng Meng sambil tersenyum. Di kota Jiangsu, People's Hospital, bangsal David Qin. Ayah, apakah kamu masih ingat? Pada hari aku ujian masuk SMA, lalu lintas sangat macet, aku terjebak di sana dan itu berjarak 7 atau 8 km dari tempat ujian. Saya sangat cemas hingga mau menangis. Pada saat ini, kamu mengayuh sepeda dan menemukanku, kemudian mengayuh hingga ke jalan yang menanjak. Kamu berusaha sekuat tenaga dan mengantarku ke lokasi ujian tepat waktu. Akibatnya, keesokan harinya, kamu bahkan tidak bisa berjalan. Sejak Lexi Qin datang ke rumah sakit, dia terus duduk di samping kasur David Qin, berbicara tanpa henti mengenai peristiwa masa kecilnya dan hal yang terjadi di perusahaan dalam beberapa hari terakhir. Yuri Zhou sudah sangat tidak sabar. Saat dia bersama David Qin saja, dia masih bisa menonton TV, main HP dan tiduran. Begitu Lexi Qin datang, dia tidak berani melakukan apapun, hanya bisa duduk di samping. Yang paling utama adalah dia tidak ada kesempatan untuk melakukan penyerangan terhadap David Qin. Lexi, jika kamu terus seperti ini, kamu akan kelelahan hingga pingsan bahkan sebelum ayahmu bangun. Yuri Zhou berkata, dengarkan ibu, pulang dan istirahatlah. Aku seorang di rumah sakit sudah cukup. Lexi Qin sedikit menggelengkan kepalanya, Bu, aku baik-baik saja, malah kamu yang kelelahan menjaga di RS selama beberapa hari terakhir.
Malam ini aku saja yang akan tinggal di rumah sakit. Kamu pulang saja dan tidurlah lebih nyenyak. Tidak, tidak. Yuri Zhou segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, di keluarga ini, kalian semua sangat sibuk, hanya aku yang lebih senggang. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian merawat ayah di RS sementara diriku pulang ke rumah dan tidur dengan nyenyak? Kata-katanya sangat menyentuh Lesikin. Bu, terima kasih banyak. Lesikin berkata dengan mata yang memerah, ketika kondisi ayah sudah membaik, saya akan membujuknya agar membiarkanmu kembali ke puncak awan dan tinggal bersama kami. Lesi, kamu serius? Yuri Zhou sangat gembira. Tentu saja. Lesikin mengangguk, lalu berkata, Bu, sebenarnya, Jerry yang sangat baik. Bisakah kamu berhenti berkonflik dengannya kelak? Lagi pula, puncak awan adalah miliknya. Jangan khawatir, ibu telah banyak merenung dalam beberapa hari terakhir. Meskipun aku memiliki banyak ketidakpuasan terhadapnya, tapi demi dirimu, aku akan menahannya. Ibu tidak akan mencari gara-gara dengannya lagi kelak. Yuri Zhou berkata dengan cepat. Alasan mengapa dia ingin membunuh Davidkin adalah untuk kembali ke puncak awan. Sekarang Lesikin bahkan yang mengundangnya. Selama Davidkin meninggal, dia bisa kembali ke villa itu. Bu, terima kasih. Lesikin dengan sangat berterima kasih. Saat ini, dia hanya ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Yuri Zhou tahu dia tidak akan bisa menyerang Davidkin ketika Lesikin berada di sini. Sekarang dia harus menunggu sampai malam dan mencari cara untuk membujuk Lesikin agar dia pergi baru memiliki kesempatan. Tapi yang tidak diduganya adalah ketika langit baru saja gelap dan dia belum sempat mengatakannya, Lesikin malah berkata kepadanya, Bu, aku tinggal di sini malam ini. Kamu pulang dan beristirahatlah. Mana bisa begitu? Yuri Zhou segera menolak, berpura-pura sedih, ayahmu sedang berbaring di rumah sakit, jika aku tidur di rumah sendirian, aku juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bagaimana kalau malam ini kamu pulang ke puncak awan? Kata Lesikin setelah sedikit ragu. Jika sebelumnya, Yuri Zhou sudah menanti-nantikan kesempatan ini, tapi dia mana bisa pergi sekarang. Lesi, dengar kata ibu, kamu pulang ke rumah dan tidurlah. Aku akan tinggal di sini dan menjaga ayahmu. Yuri Zhou membujuk dengan bersungguh-sungguh, ini adalah bangsal VIP kelas atas, sama seperti rumah. Saya sudah terbiasa tinggal di sini. Kamu masih harus pergi bekerja di siang hari dan menjaga Happy lagi. Mau bagaimanapun dibujuk Yuri Zhou, Lesikin masih bersikeras untuk tinggal di rumah sakit. Yuri Zhou pun terpaksa berkompromi, tapi dia juga bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Keduanya pun tinggal di rumah sakit. Lesikin terus mengobrol dengan Davidkin. Dia mengobrol sampai dini hari. Yuri Zhou tidak bisa menahan diri lalu membujuk, Lesi, sudah jam 1 pagi, cepat tidurlah. Bahkan jika kamu tidak mengantuk, ayahmu juga harus beristirahat. Setelah mendengarkan kata-kata Yuri Zhou, Lesikin menyadari sudah sangat larut. Selain tempat tidur pendamping, ada juga sofa di bangsal. Karena paksaan Yuri Zhou, Lesikin tidur di ranjang pendamping, sementara dia sendiri tidur di sofa. Lesikin memang sudah lelah, tak lama kemudian, terdengar suara nafas berat, jelas sekali dia sudah tertidur. Yuri Zhou, yang sedang tidur di sofa, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri dengan hati-hati. Dia sudah menunggu sepanjang hari dan akhirnya sudah ada kesempatan. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.